Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novialita Pandanu dan hari ini saya akan membahas mengenai merancang penelitian psikologi Islam yang termasuk pembahasan dalam mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa. Nah, dari pembahasan tersebut terdapat beberapa materi yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama yaitu metode penelitian dalam psikologi Islam, kemudian yang kedua metode dalam perumusan psikologi Islam, yang ketiga yaitu metode pengembangan psikologi Islam, dan yang terakhir metode penelitian dalam psikologi Islam. Baik, sebelum memasuki pembahasan materi yang saya sebutkan sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit ya. Nah, dalam penelitian banyak masalah yang muncul, terutama dalam menentukan metode yang tepat untuk mengkaji masalah kejiwaan yang terjadi. Nah, hal ini itu sangat penting mengingat konsep psikologi Islam harus dibangun sendiri oleh psikolog muslim, sedangkan konsep psikolog barat itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan di lingkungan Islam. Nah, berikut ini kita akan masuk ke materi subbab yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama yaitu metode penelitian dalam psikologi Islam. Nah, dalam psikologi Islam, kebenaran itu bersifat integratif, tetapi juga bersifat probabilistik. Walaupun usaha manusia mendapatkan kebenaran itu tercapai, namun pada hakikatnya kebenaran itu hanya bersifat probabilistik. Maka usaha manusia harus selalu melewati proses yang panjang tanpa akhir untuk menuju kebenaran mutlak yang hanya milik Allah. Pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu mengenai metode-metode dalam perumusan psikologi Islam. Nah, yang pertama yaitu metode keyakinan. Nah, seseorang itu harus meyakini betul tentang kebenaran sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan asumsi dasar bahwa Allah adalah pencipta kehidupan yang mengetahui seluk-beluk dari makhluk ciptaannya. Kemudian yang kedua yaitu metode integrasi keyakinan dengan rasionalisasi. Psikologi Islam berpandangan bahwa manusia harus mempergunakan rasio secara optimal dengan menyadari keterbatasannya. Kemudian yang ketiga yaitu metode otoritas, menyandarkan kepercayaan kepada orang yang mempunyai banyak pengetahuan dalam bidang tertentu seperti tafsirnya Bi Al-Mansur yang merujuk pada penjelasan Rasulullah melalui hadis-hadisnya, para sahabat dan ulama. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode intuisi. Nah, pendaya gunaan kolbu dapat membantu untuk mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia. Nah, metode eksperimen spiritual ini memerlukan perlakuan tertentu secara rohani untuk mengetahui dampaknya. Lalu metode berikutnya yaitu metode pengembangan psikologi Islam. Nah, metode pengembangan psikologi Islam ini yang dimaksud adalah kajian tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan jiwa dan khazanah keislaman dengan jenis penelitian kepustakaan. Nah, berikut ini ada beberapa metode dari metode pengembangan Islam, yaitu yang pertama, metode pragmatis. Nah, pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Metode ini ditransfer dari kerangka teori barat kontemporer yang dilegalisasi dan dijustifikasi dengan Nash sehingga bernuansa Islami. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode idealistik. Nah, metode idealistik ini mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam serta menggunakan pola pikir atau pola deduktif dengan cara menggali premis mayor sebagai postulasi yang digali dari Nash dan dijadikan kebenaran universal untuk menggali premis minornya. Kemudian ada metode ilmu tafsir dan metode ushul fikih. Berikut ini adalah materi terakhir yaitu metode penelitian dalam psikologi Islam. Nah, suatu penelitian psikologi Islam harus menggunakan teori yang berasal dari pandangan dunia Islam atau setidaknya teori tersebut telah melalui proses islamisasi, yaitu menghubungkan teori barat dengan ajaran-ajaran Islam.
Bila hanya menggunakan teori barat, penelitian tersebut tidak dianggap sebagai penelitian psikologi Islam, sekalipun subjeknya orang Islam. Nah, berikut ini ada beberapa metode dari metode penelitian dalam psikologi Islam. Nah, yang pertama yaitu metode deskriptif. Nah, metode deskriptif ini menggunakan observasi, riset korelasi, kuesioner, dan wawancara. Kemudian yang kedua yaitu metode eksperimental. Nah, metode eksperimental ini merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk melihat sebab dan akibat dengan prosedur kerja yang berhubungan dengan variabel independen dan variabel dependen. Nah, kemudian yang ketiga yaitu metode fenomenologi. Nah, metode ini tuh sangat tepat untuk meneliti objek yang mengarah kepada kondisi dan pengalaman rohani. Nah, penelitian ini terkait dengan peristiwa, kejadian, pengalaman baik dalam perkataan ataupun fakta. Kebenaran fakta bersifat praktis, bukan proporsional. Kemudian yang terakhir yaitu riset korelasional. Nah, riset korelasional ini riset identifikasi hubungan prediktif antara dua variabel, mengungkap perbedaan alat ukur yang digunakan berbentuk alat tes atau skala. Baik, kita sudah di akhir pembahasan. Nah, jadi dari pembahasan saya sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk membangun sebuah psikologi Islami sebagai sebuah disiplin keilmuan tentu masih banyak yang harus dilakukan dan diperjuangkan. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mulai mengadakan penelitian dengan menggunakan model penelitian seperti yang saya ajukan atau yang saya bahas sebelumnya, sehingga psikologi Islami ini yang dicita-citakan dapat terwujud, yang pada gilirannya akan menjadi psikologi alternatif yang berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton dan menyimak video ini. Jika ada saran atau kritik ataupun ada yang ingin dipertanyakan, komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.